rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis muttafaqun alaih, menurut hadis riwayat Muslim, orang yang ingin mengqadha wiridannya waktu malam tidak bisa melaksanakan wiridan yang sudah istiqomah, mungkin karena tertidur atau yang lain, maka cara mengqadhanya kata Nabi dilaksanakan setelah subuh, waktu setelah subuh sampai zuhur. Kalau ingin mengqadha, kalau tidak mengqadha ya tidak apa-apa, tidak dosa kalau sunnah. Kalau wajib ya harus, tidak harus menunggu sebelum zuhur ya. Kalau wajib ketika ingat ya wajib mengqadha, seperti umpamanya salat Isya tertidur bangun subuh ya harus dilaksanakan pada waktu subuh itu. Salat subuh dulu kemudian mengqadha salat Isyanya. Tapi kalau salat sunnah atau ibadah sunnah wiridan, maka kalau ingin mengqadha antara setelah subuh dan salat zuhur. Kalau mau mengqadha, tidak mengqadha ya tidak apa-apa, tidak dosa. Begitu juga ketika ibadah salat sunnah malam, kalau mau mengqadha, Rasulullah cara mengqadhanya 12 rakaat di antara waktu setelah subuh sampai zuhur. Ini pun juga kalau mau mengqadha, enggak mengqadha ya tidak apa-apa juga. Tidak apa-apa juga, ikut hadis yang sebelumnya apa? Kalau sudah istiqomah kemudian sakit atau perjalanan tidak bisa melakukan keistiqomahan ibadah malamnya, maka dinilai sama seperti melakukan. Jadi hadisnya 3 ini macam-macamnya, tinggal pilihlah, tinggal pilih mau pilih yang mana. Begitu kalau sudah dibaca semua hadisnya, kita mengaji semua hadisnya, maka banyak pilihan. Ya enggak banyak pilihan ini kalau tahu hadis cuma satu-satu, ngaji satu, ngaji di satunya satu itu juga yang diterangkan, ngaji ke ustadz satunya itu juga yang diterangkan. Wah ini berarti ilmunya tidak banyak. Akhirnya ya itu aja, itu saja. Selain dari situ biasanya tidak terima, protes. Nah, jangan ya, jangan. Biasa aja ya, biasa aja. Kayak di hadis kullu bid'atin dhalalah, kullu bid'atin dhalalah. Hadis-hadis itu saja yang dibahas. Enggak ada yang lain apa hadisnya. Dikit-dikit dhalalah, dikit-dikit sesat, dikit-dikit amalnya sesat. Ada contoh dari Nabi. Di dalam syarahnya itu ya, yang disebut sesat bid'ah itu apabila tidak ada unsur yang ada di dalamnya, tidak ada aslun minhu. Jadi aslun minhu itu apa? Ya wiridan, umpamanya tahlilan. Aslunnya agama itu apa? Ya la ilaha illallah, tahlil. Umpama tahlil itu ditaruh di tempat yang lain bagaimana? Ya tidak apa-apa, aslunnya itu yang jelas. Soal teknik itu ya, soal teknik. Tahlilan ditaruh di sini, taruh setelah orang mati, ditaruh di orang yang habis sedekah, ya terserah. Aslunnya kan masih ada apa? Yaitu membaca tahlil la ilaha illallah. Kalau tetek bengek yang mana waktu ini dan itu, wah itu tidak apa-apa, tidak masalah, bukan termasuk bid'ah. Nah begini caranya ngaji biar kita sempurna, tidak asal sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit sesat. Nah, akhirnya yang sesat siapa? Yang ngomong itu sesat mulai dari kepala sampai kaki, bid'ah semua. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Sekarang babun fil amri bil muhafazati ala sunnati wa adabiha. Sekarang bab menerangkan perintah menjaga sunnah Nabi wa adabiha, dan etika cara menjaganya. Jadi sunnah Nabi itu perlu dijaga. Maksudnya menjaga itu benar tauhid ya. Beda sunnah Nabi, hadis kanjeng Nabi tauhid, enggak, bukan begitu. Kemudian ada orang yang membaca hadis Nabi kemudian tauhid, tidak, maksudnya bukan itu.
Maksudnya menjaga ini adalah melaksanakan sunnah-sunnah Nabi dan cara melaksanakan atau etika dalam melaksanakan sunnah Nabi. Jadi sunnah Nabi itu harus kita laksanakan sebanyak-banyaknya. Contoh sunnah Nabi yang makan, ketika meniru sunnah Nabi bagaimana? Ya tangan kanan. Minum bagaimana? Tangan kiri. Nah kita ini biasanya yang laki-laki nih ya, yang laki-laki entah kalau yang perempuan saya tidak pernah tahu. Kalau di acara kondangan, hajatan itu banyak yang minumnya pakai kiri, banyak sekali, hampir separuh itu yang minum pakai tangan kanan, dan minum pakai tangan kiri itu kalau yang golongan laki-laki di sini yang saya tahu itu biasanya separuhnya pakai tangan kanan minumnya, separuhnya pakai tangan kiri. Jadi orang yang hadir itu, jadi yang pakai tangan kiri itu banyak juga. Memang apa ya, sudah terbiasa. Kalau kita mau mengikut sunnah, ya tidak usah begitu ya, pakai tangan kanan. Jadi mulai sejak awal tuh kira kiri, minum kiri itu. Padahal tangan yang kanan itu ada, nganggur, karena sudah terbiasa. Jadi hal seperti ini kalau kita ingin menjadi lebih baik, pindah minum makan pakai tangan kanan. Bukan hanya di tempat hajatan saja, di rumah juga ya. Di rumah juga. Qala Allah Ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Sesuatu yang datang kepada kamu, datangnya dari Rasul, diberi oleh Rasul, fakhudhuhu, maka ambil. Jadi sesuatu yang datang dari Rasul, datang kepada kalian, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang dilarang oleh Rasul terhadap kalian, fantahu, maka berhentilah. Nah, ini contohnya tadi itu. Yang datang dari Rasul ajarannya itu kalau makan minum pakai tangan kanan, itu ajarannya. Yang dilarang pakai tangan kiri. Bahkan Rasulullah dalam urusan makan ini sangat menekankan untuk dilarang melakukan makan atau minum pakai tangan kiri. Coba secara logika ya, secara akal. Tangan kiri ini bagian bersih-bersih, bagian belakang. Coba setelah mencuci kotoran di belakang atau di depan, kemudian basuh, kemudian buat makan, apakah kita tidak mikir ya? Pikiran kita tidak mikir. Barusan loh dibuat untuk membersihkan kotoran yang kuning-kuning itu, masa dibuat untuk makan dan minum? Secara logika kan begitu. Mestinya kan jijik. Nah kita ini kebanyakan tidak jijik. Padahal oleh Rasulullah dilarang. Yang benar pakai tangan kanan. Banyak ya yang begitu pakai tangan kiri, tusuk gelasnya dipegang pakai tangan kiri, kemudian ditusuk pakai sedotan, minum pakai tangan kiri. Botol juga gitu, pegang botolnya, kemudian dibuka tutupnya, minum pakai tangan kiri. Yang benar bagaimana? Pegang pakai tangan kiri, kalau repot ditusuk, setelah ditusuk dipindah. Nah, dipindah ke tangan kanan. Atau yang botol, kalau botol begitu, pegang tangan kiri botolnya, buka botolnya, setelah dibuka dipindah. Yang lebih baik, yang lebih ringan ini yang botol, yang khusus yang botol, pegang tangan kanan, buka pakai tangan kiri, baru minum. Itu yang bagus menurut Rasulullah SAW. Dan usahakan duduk, karena menurut kesehatan minum sambil duduk itu lebih menyehatkan daripada minum sambil berdiri, karena ada bagian katup yang terbuka terus menganga ketika minum sambil berdiri, akhirnya bisa kena serangan ginjalnya itu bisa kena penyakit. Jadi Rasulullah itu melarang dan menyuruh itu sudah ditata, dikonsep, didesain, kata bahasa sekarang, sudah sesuai dengan kesehatan. Cuman kita ini kadang memang selalu ada setannya, selalu ada melanggar dari aturan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Minum pakai gelas sudah berdiri,
pakai tangan kiri, tidak baca bismillah lagi. Ini sudah melanggar beberapa kali. Kan tidak dosa, ya memang tidak dosa ya. Tapi kalau lama-kelamaan begitu, akhirnya bukan menjadi orang baik, tapi orang yang suka nentang-nentang apa yang dilarang oleh Rasulullah. Ujung-ujungnya ya dosa juga ya. Kalau sampai nentang-nentang ya. Wa qala ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sesuatu yang datang kepada Nabi Muhammad itu, yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, bukan dari hawa nafsu, tapi wahyu yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini kalau mendapatkan atau bersabda apa saja, itu tidak dari hawa nafsunya, tapi karena dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti nabi-nabi yang lain juga begitu, ada wahyu yang langsung melalui malaikat Jibril. Saya itu pernah lihat filmnya Nabi Yusuf itu. Nabi Yusuf itu kan lama ya tidak bertemu dengan keluarganya, dengan ayahnya. Karena lama sekali, puluhan tahun sampai 30 tahun, 35 tahun. Itu kanan kirinya waktu Nabi Yusuf jadi bendahara negara Mesir, itu kanan kirinya menyarankan apakah enggak sebaiknya bahwa karena sudah jadi raja, Nabi Yusuf ke orang tuanya di Kan'an, perjalanan sekitar 1 bulan dari Mesir. Apakah enggak sebaiknya datang ke sana, kan fasilitas sudah ada, katanya orang di sekelilingnya. Tidak boleh. Katanya siapa tidak boleh? Malaikat mengatakan saya tidak boleh bertemu orang tua saya untuk datang ke rumahnya. Ini wahyu, ini bukan nafsu ya, bukan nafsunya Nabi Yusuf. Kemudian apakah enggak sebaiknya kirim surat saja? Nabi Yusuf juga menjawab tidak diizinkan oleh Allah. Jadi memang Allah itu mewahyukan begitu. Ada skenario, rencana untuk mempertemukan jauh lebih baik. Bahkan Nabi Yusuf itu kan nikah dengan Siti Zulaikha. Itu Zulaikha sudah janda, ayah suaminya meninggal dunia karena sakit, itu menjanda lama sekali, buta, sampai Siti Zulaikha itu buta karena selalu menangis ingin dinikahi oleh Nabi Yusuf. Pada saat itu Nabi Yusuf tidak tahu Zulaikha itu sudah lama tidak ketemu, puluhan tahun, karena Nabi Yusuf itu setelah kejadian anggaplah perselingkuhannya Zulaikha, ingin ngajak berselingkuh dengan Nabi Yusuf diminta dihukum kepada Allah. Akhirnya dihukum oleh rajanya, dihukum sampai oleh Zulaikha sampai 10 tahun. Setelah 10 tahun tidak temu Zulaikha, Nabi Yusuf ini sudah sudah masuk di jajaran orang penting di istana. Jadi orang penting lah. Pertama menjadi penakwil mimpi. Lama berpuluh-puluh tahun. Jadi ketika Zulaikha janda tandi laki, suaminya itu sudah meninggal, Nabi Yusuf ini tidak tahu kalau ada Zulaikha teriak-teriak Yusuf. Dan Nabi Yusuf ini memang budaknya Zulaikha, sudah dibeli oleh Zulaikha. Jadi Nabi Yusuf tak tenger. Setelah lama-kelamaan akhirnya Nabi Yusuf ini mendapat perintah dari Allah. Padahal Zulaikha sudah tua renta atau ketan ya, sudah kekean jalan itu. Ada perintah dari Allah bahwasanya Zulaikha untuk dinikahi. Jadi Nabi Yusuf sudah punya anak 2, punya istri 1, anak 2. Oleh Allah diperintah untuk menikahi Siti Zulaikha yang sudah tua renta, buta lagi. Sopo kabin bi Allah Ta'ala. Semua orang istana pada saat itu tertawa ketika Nabi Yusuf mengatakan saya disuruh oleh Allah untuk menikahi Zulaikha. Setelah disuruh untuk menikahi Zulaikha, tertawa semua. Masa iya ini perintah dari Allah? Yusuf itu ganteng, sudah berkuasa, dan suruh menikah orang perempuan yang sudah tua renta, pakai tongkat, buta lagi. Ker apa ongguan ria, ini wahyu dari Allah. Jadi bukan nafsu ya, nafsu itu tidak ada, kecuali kalau apa yang dilakukan oleh para nabi itu perintah dari Allah. Nah, singkat cerita, Nabi Yusuf itu kebetulan para pendeta-pendeta itu dipenjara, kemudian mau dihukum, dimintai pertanggungan jawab bahwasanya berhala yang ada itu betul-betul bisa bersuara apa tidak. Jadi diadili. Nah, kebetulan pada saat itu
Allah Ta'ala skenario-nya indah ya, desainnya itu indah ya. Ketika para pendeta itu kumpul semua dikecek ya oleh Raja Mesir pada saat itu, mau ditanya, mau diadili kalau memang benar patung-patung yang disembah itu adalah bisa bicara, maka bebas para pendeta itu untuk berdakwah. Tapi kalau patung yang disembah-sembah itu ternyata tidak bisa bicara, tapi dibuat-buat oleh para pendeta, jadi pendeta Aswara Tibi di dalamnya patung, maka akan dipenjara. Nah, pada saat itu Zulaikha juga datang ingin bertemu dengan Nabi Yusuf. Nah, setelah bertemu ternyata pendeta itu mengatakan sebenarnya patung-patung yang disembah oleh orang Mesir itu tidak bisa bicara. Yang bicara adalah saya, ketua pendeta, dengan sedikit merubah suara saya. Jadi meraja sepone gitu. Akhirnya setelah itu Zulaikha datang dengan tertatih-tatih, dengan kekean ya, datang sampai di situ bertemu dengan Nabi Yusuf. Siti Zulaikha ini sudah dengar baunya Nabi Yusuf walaupun sudah jauh saking cintanya. Nah, singkat cerita, Siti Zulaikha kan buta. Akhirnya pendeta ini karena aroma sakala nantang kepada Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf itu memang seorang nabi, coba itu Zulaikha kan buta, coba disembuhkan matanya. Akhirnya oleh Nabi Yusuf dipandang, akhirnya matanya Siti Zulaikha itu sembuh. Setelah sembuh, namanya orang tidak iman ya, pendeta itu mengatakan itu bisa saja Zulaikha sama Yusuf itu janjian. Zulaikha pura-pura buta, kemudian Nabi Yusuf berdakwah ingin diterima dakwahnya, kemudian pura-pura menyembuhkan Zulaikha yang pura-pura buta itu. Nah, dianggap pura-pura, namanya juga daiman, ada saja caranya, alasannya. Gini saja, saya baru percaya bahwa Nabi Yusuf itu iman kalau Nabi Yusuf itu bisa menghidupkan orang mati. Nah, di tempat itu, di tempat kerajaan itu tidak ada orang mati, karena kumpul di tempat bukan kuburan. Begini saja kata Nabi Yusuf, di sini kan tidak ada orang mati, semuanya lagi segar semua. Gini, sebagai bukti bahwa saya adalah nabi, saya ingin mengembalikan fisiknya Zulaikha yang dulu tua renta, pakai tongkat, buta dan keriput semua tubuhnya itu, kulit-kulitnya saya rubah menjadi wanita yang muda, yang cantik, yang kulitnya kenceng lagi, artinya masih muda lagi. Para pendeta mengatakan oke, silahkan. Nah, oleh Nabi Yusuf kemudian diberi sorbannya, Siti Zulaikha belum jadi istri, dijadikan diselimutkan kepada Siti Zulaikha sorbannya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sambil berdoa kepada Allah, akhirnya dibuka sorbannya, Siti Zulaikha menjadi muda lagi seperti usia belasan tahun. Jadi sudah tua kemudian menjadi muda lagi. Disinilah ini semua perintah Allah. Jadi Nabi Muhammad mau mengatakan apa saja itu adalah wahyu dari Allah. Nabi Yusuf juga disuruh menikah Siti Zulaikha yang tua renta, sudah buta. Ini juga perintah Allah. Namun awalnya banyak orang yang meragukan apa benar ini perintah Allah. Setelah Siti Zulaikha menjadi cantik, menjadi normal lagi matanya, mereka semua semakin mengakui bahwa Nabi Muhammad ini Nabi Yusuf ini adalah betul-betul nabi. Bahkan Siti Zulaikha yang tua bisa menjadi muda lagi gara-gara mukjizatnya Nabi Yusuf. Nah, inilah perintah Allah itu kadang mengejutkan, tidak mengenakkan, tapi kalau dilakukan akhirnya akan menjadi enak. Jadi kita ini umpamanya Rasulullah memerintahkan makan pakai tangan kanan umpamanya, atau perintah yang lain, itu lakukan saja. Kadang memang tidak mengenakan, tapi akhir kemudian jauh lebih mengenakan baik di dunia maupun di akhirat. Cukup sekian dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.